Pemirsa, bunga sepatu yang banyak menghiasi pekarangan rumah ternyata bisa menjadi alat pendeteksi bahan pengawet berupa formalin dan boraks pada makanan. Ya, hal tersebut diungkap seorang siswa SMA di Lamongan, Jawa Timur yang melakukan penelitian terhadap bunga sepatu. Siswa SMA di Lamongan, Jawa Timur, Alfian Nur Faizi dan Muhammad Dandi Widiantara menjadikan bunga sepatu sebagai indikator pendeteksi bahan pengawet, boraks, dan formalin yang terkandung dalam bahan makanan. Pengujian ini mudah terlihat secara kasat mata tanpa harus melakukan penelitian ke laboratorium. Masyarakat umum pun juga bisa melakukan pengujian ini. Metode ini dinamakan Biopaper Test Kit. Makanan yang mengandung formalin dilarutkan dalam air, lalu hasil larutan tersebut diteteskan pada paper test kit yang telah dibuat melalui proses kimia. Pada bahan makanan yang mengandung formalin, kertas akan berubah warna menjadi semakin merah. Sedangkan pada bahan makanan yang mengandung boraks, kertas akan berubah warna menjadi hijau. Namun, jika makanan tersebut tidak mengandung kedua bahan pengawet itu, warna kertasnya akan tetap sama. Ternyata bahwa dalam bunga sepatu tersebut mengandung zat antosianin yang dapat berubah tergantung pada keadaan pH lingkungan. Pada keadaan lingkungan basah maka warnanya akan berubah menjadi hijau, sedangkan pada keadaan asam warnanya akan berubah menjadi merah. Kemudian kami menyelidiki sifat kimia dari boraks dan formalin. Boraks bersifat basa kuat dan formalin bersifat asam kuat, sehingga kami langsung berhipotesis bahwa paper test kit ini bisa digunakan untuk menguji boraks dan formalin. Kedua siswa ini memastikan kertas yang dihasilkan dari formulasi yang mereka temukan tahan lama hingga beberapa bulan asalkan tidak terkena sinar matahari dan air. Formalin merupakan bahan kimia yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan medis. Formalin tidak boleh masuk ke dalam pencernaan tubuh manusia karena akan sangat merusak organ-organ tubuh. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Dr. Joko. Dokter, tanda-tanda awal apa nih yang kira-kira bisa kita aware gitu ya, kita waspadai gitu kalau misalnya tubuh kita sudah teracuni oleh formalin. Nah, itu bagaimana? Oke. Formalin itu jelas baunya khas. Jadi kalau berupa zat sesuatu yang dicampuri formalin itu akan menguap karena mudah menguap. Dan jelas semua udah pernah mendeteksi baunya, nggak akan lupa gitu ya. Dan bau itu yang bentuk gas itu otomatis akan merangsang sistem saluran nafas. Jadi mulai dari hidung terasa kering, pengar dan lain-lain sampai ke tenggorokan di sini otomatis juga ada mulai kering, susah nelen segala macam, terus masuk ke paru-paru. Nah itu di jalan nafas ini bisa mencetuskan asma. Itu yang jelas. Ya. Cuman kalau ini dosisnya tidak banyak karena udah dicampurin air dan lain-lain atau juga mengalami pencucian, nah barangkali bau tadi otomatis akan susah dideteksi. Nah kalau misalnya sudah teracuni oleh formalin gitu bisa disembuhkan? Nah seperti yang tadi disebutkan, formalin ini begitu dalam jaringan, dalam protein dia akan nempel. Tidak bisa dilepas lagi. Dan itu akan dapat terus otomatis semakin banyak juga protein-protein di tubuh kita yang akan ditempelin si formalin ini. Dan itu nggak akan bisa dibuang. Nah, tapi bisa dideteksi tidak, Dok? Misalnya kalau kita ke dokter bisa ada atau di dalam sel, itu sulit dideteksi. Karena menyatu, dia di dalam inti sel. Jadi bukan di dinding luarnya, itu ada di dalam inti, kode genetik. Jika untuk membuktikan apakah ini tercemar formalin segala macam, otomatis perlu teknik yang lebih sulit dan lebih mahal. Oke, baik. Kita sekarang langsung ada penelpon lagi, ada Bapak Pasaribu dari Jakarta. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak Pasaribu. Ya, selamat siang. TV Berita 1. Saya mau sumbang saran aja. Pak Pasaribu, mohon maaf Pak, kita belum bisa mendengar suara Anda di studio. Mungkin saya minta tolong untuk tim-tim di MCR bisa menaikkan suaranya sedikit. Ya, silakan Pak Pasaribu sampaikan. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak, sampaikan. Bagaimana? Ya, saya mau sumbang saran aja. Jadi jangan hanya pelaku langsung yang sepertinya mungkin pedagang bakso atau pedagang ikan yang melakukan itu, yang melakukan tindakan pencampuran boras atau formalin ini yang divonis. Saya kira yang paling bagus sebenarnya toko bahan kimianya.
itu juga harus diberikan hukuman menjual ke orang yang sebenarnya tidak berhak untuk membeli itu. Jadi kan formalin dan boraks ini kan dibelinya kan melalui toko bahan kimia. Jadi saya rasa pihak yang berwenang itu harusnya mengawasi ketat toko bahan kimianya juga. Jadi mereka ikut diberikan hukuman supaya mereka juga jerah. Jadi ya, pembeli itu harus punya izin bahwa dia tuh usaha apa untuk beli formalin atau beli borak. Kalau memang usahanya itu memang berhubungan untuk menggunakan itu, seperti tadi tukang las atau industri, oke, silakan. Tapi kalau mereka tidak bisa menunjukkan identitas bahwa mereka itu untuk apa, ya harusnya jangan diberikan. Dan toko itu harusnya juga diberi suatu peringatan oleh yang berwenang bahwa mereka akan dihukum juga kalau menjual bahan berbahaya ini. Karena memang seperti Bapak yang sebelumnya, memang kan tindakan ini kan sudah berbau yang kriminal yang ke arah rencana pembunuhan sebenarnya. Kalau di negara-negara maju, hukumannya cukup berat loh menjual bahan kimia ini karena dianggap itu rencana pembunuhan untuk menghilangkan nyawa orang. Dan kita harusnya pemerintah berpikir jauh mulai dari sekarang karena itu akan merusak generasi dong. Ya, baik. Baik, sangat Pak. berbahaya, jadi harus sangat serius, Pak. Karena berkali-kali nanti muncul lagi berita formalin, berita boraks, dan terulang setiap tahun. Terus bagaimana sebenarnya kerjanya POM dan yang berwenang? Harusnya yaitu toko bahan kimia tadi diberikan tindakan keras. Itu mungkin sangat bisa membantu mengurangi pencampuran bahan-bahan kimia yang berbahaya ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, Bapak Seribu, terima kasih. Bapak Seribu. Langsung Pak Suratmono bagaimana? Terima kasih. Pertama sarannya terima kasih, tetapi sebenarnya itu kita lakukan. Hanya mungkin coveragenya yang belum secara nasional. Sebagai contoh baru 2 hari yang lalu sebelum libur itu kita melakukan penggerbekan di daerah Tangerang sana, Serang. Itu adalah gudang kimia yang tanpa izin itu. Yaitu dari mana kita bisa melakukan itu? Dari tadi temuan di peredaran, kemudian kita telusur, ini dapat dari mana, itu yang modus yang kita lakukan, sehingga ada beberapa puluhan jerigen yang kita amankan berupa formalin, ada puluhan kilo juga boraks yang dari Tiongkok itu ilegal semua itu tidak punya izin. Itu saya setuju bahwa mestinya, cuman kan Badan POM tidak hanya single player kan, itu ada. Kalau terkait dengan tata niaga bahan kimia kan tentunya bukan domain satu-satunya Badan POM, tapi oleh sebab itu yang penting kita adalah kemitraan dengan Kementerian Perdagangan. Dan satu hal yang penting, Pak, ini tahun lalu kita sudah melakukan kerjasama dengan Kemendagri, membuat SKB, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, membuat edaran kepada Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia untuk segera concern terhadap masalah pengawasan bahan kimia. Baik, Pak Suratmono, masyarakat bisa tidak, misalnya mereka melihat sesuatu yang mencurigakan gitu di tempat tinggal mereka, mungkin bisa nelfon BPOM begitu, ada nomor teleponnya atau di bagaimana? Badan POM ada hotline service, yaitu Halo BPOM 1.500-533. Saya ulang, 1.500-533, dan itu adalah pusatnya lokal, meskipun telepon dari Papua sekalipun. Kalau di SMS bisa juga nomornya 0812 1 9-nya 4 kali 533. Pak Suratmono tadi, Pak Suratmono tadi sempat menyebutkan mengenai undang-undang sudah ada, kami sudah melakukan, dan juga ada kemitraan dengan kementerian lain-lainnya dan juga kabupaten kota. Bagaimana bisa diceritakan mitra kerja dengan departemen lain ini seperti apa? Saling berkolaborasi kah? Karena kan, tampaknya tadi Anda sebutkan coveragenya kurang membesar begitu. Ini kan baru kita mulai tahun lalu. Tentunya kita evaluasi. Di awal ini kita evaluasi. Sebagai contoh yang edaran dari Menteri Dalam Negeri, ini sudah ada beberapa kabupaten kota yang membuat perda. Ya kan? Artinya nanti taruhlah ya masih puluhan, mungkin belum ada belasan, belum sekitar belasan, tapi kan kabupaten kota kita kan ada 500 sekian kan. Nah, tapi kita mulai, nanti kita evaluasi kalau memang itu bagus hasilnya, kemudian efektif, ya tentunya kita perluas. Ya, karena kan BP POM sendiri kan mungkin terbatas SDM-nya begitu. Pasti. Ya, sehingga kalau bekerja sama dengan banyak departemen dan mitra lainnya, sehingga semakin efektif begitu. Memang harus gitu. Itu adalah fungsi pemerintah kabupaten kota. Mungkin di situ yang mungkin harus lebih diperkuat ke depannya begitu kan. Baik, Bapak, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan membahas terakhir. Tetapi masih ada jeda, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali.